Laki-laki ini sedang mencoba menggoda seorang gadis. Dia mendekatinya dan bertanya, apakah ada yang duduk di kursi ini? Gadis itu segera menumpahkan air ke kursi. Namun laki-laki itu begitu terpesona dengan kecantikannya, sehingga dia tetap duduk di kursi yang basah itu. Saat itu, pelayan datang dan bertanya, apa yang terjadi di sini? Laki-laki bernama Dustin menjawab, maaf pak, saya tidak sengaja menumpahkan air. Lalu dia memesan 2 kopi. Chloe tidak bisa menahan tawa. Kemudian dia menulis nomornya di selembar tisu dan memberikannya kepada Dustin. Dustin sangat senang. Dia berpikir, mungkin gadis ini mudah dijadikan teman. Tetapi kegembiraannya langsung hilang ketika Chloe muncul dengan kursi roda. Chloe tersenyum dan berkata, mari minum kopi bersama besok. Dustin mengangguk, tapi setelah dia pergi, dia menjatuhkan tisu itu. Dia tidak ingin berkencan dengan gadis penyandang disabilitas. Beberapa minggu kemudian, Dustin mendapat pekerjaan sebagai sopir untuk seorang pengusaha miliarder. Bosnya berkata, tugasmu adalah mengantar putriku ke rumah sakit setiap hari untuk perawatannya. Ketika Dustin melihatnya, dia terkejut dan malu. Itu adalah gadis penyandang disabilitas yang sama yang pernah dia tolak. Namun, Chloe bersikap seolah dia tidak mengenal Dustin, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Dustin merasa bersalah. Dalam perjalanan, dia mencoba memulai percakapan dan berkata, saya baru saja akan menelponmu. Tapi Chloe langsung menghentikannya. Itu bukan nomorku. Aku selalu memberi nomor palsu pada laki-laki sepertimu. Aku tahu tidak ada yang menelpon, dan aku lelah menunggu. Dustin merasa lebih malu lagi. Saat mereka tiba di rumah sakit, Dustin mengeluarkan kursi roda Chloe dan mencoba membantunya duduk, tapi dia menolak. Setelah perawatannya, Dustin mencoba membuatnya senang dengan es krim, tetapi es krim itu meleleh dan tumpah ke pakaiannya. Dia panik dan mulai meminta maaf, tapi Chloe tersipu karena tidak ada yang pernah melakukan hal sebaik itu untuknya sebelumnya. Ketika mereka kembali ke rumah, ayahnya menunggu, siap mendengar keluhan lain. Dia sudah memecat puluhan sopir sebelumnya, tapi kali ini dia terkejut. Untuk pertama kalinya, Chloe menyukai seseorang. Kemudian ayahnya mengaturnya untuk kencan buta dengan anak seorang pengusaha properti yang canggung. Chloe sama sekali tidak terkesan. Laki-laki itu, Dustin, bisa melihat bahwa dia tidak ingin berada di sana. Saat itu Dustin datang dan mengingatkannya tentang jadwal perawatan, tapi ayahnya menghentikannya dan berkata, kamu perlu mulai memikirkan soal pernikahan dengan serius. Chloe diam beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata ya untuk menikahi laki-laki canggung itu. Dustin bingung. Dalam mobil, dia bertanya, kenapa kamu menikahi orang itu? Chloe menjawab dingin, kenapa kamu peduli? Ini pilihanku. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Sebenarnya, dia tidak ingin menikah dengannya. Dustin tetap mengantarnya untuk perawatan. Beberapa hari kemudian, mereka berada di restoran setelah pengumuman pernikahan Chloe. Dia meminta laki-laki itu untuk membeli es krim untuknya. Saat dia pergi, Dustin muncul. Chloe bersinar ketika melihatnya. Dia menumpahkan air di kursi lagi dan berkata, basah. Dustin tersenyum dan tetap duduk, sama seperti pertama kali mereka bertemu. Mereka berdua mulai mengulang kembali momen pertama itu. Dustin kemudian bertanya, mau pergi minum kopi? Chloe tersenyum dan setuju. Saat itu laki-laki lain kembali dan bertanya, mau kemana? Chloe menjawab, aku pergi ke tempat yang membuatku paling bahagia. Ayahnya tersenyum dan berkata, kalau begitu pernikahan ini batal. Dustin membawa Chloe bersamanya.